Para saudara jamaah sekalian, istiqomah merupakan suatu perintah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Hud ayat 112 dijelaskan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, beristiqomalah engkau Muhammad, berkonsistenlah engkau Muhammad terhadap sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya ini majaz, perintah kepada Nabi, tapi umatnya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan ini di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memurnikan agama Allah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agamanya. Islam ini tidak boleh dicampuri dengan syirik, bid'ah, khurafat dan tahayul. Betul-betul murni lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa khaufun adzaba, mengharap rahmatnya Allah dan takut terhadap azabnya Allah. Dan di dalam melaksanakan diperintahkan juga wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, mengerjakan, mendirikan salat. Dirikanlah salat, ini perintah. Dirikan bukan mengerjakan. Sebab kalau mengerjakan itu hanya menetapi atau menggugurkan kewajiban saja. Tapi kalau mendirikan sholat itu betul-betul tegak sholatnya. Sholatnya tertib, ditertibkan sholatnya. Maka perintahnya dirikanlah sholat. Karena apa? Sholat inilah pertama kali nanti yang dihisab di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamatis sholat. Pertama kali nanti yang dihisab, yang diperhitungkan di hadapan Allah adalah sholat. Faman sholaha sholaha sairil amal. Maka barang siapa yang baik sholatnya, maka amalan-amalan yang lain sudah tidak dihitung, langsung masuk ke dalam surga sebagaimana kilat melewati jisub jahannam. Waman asa'a sairil amal. Maka barang siapa yang jelek sholatnya, maka jeleklah sholatnya. Maka namun Allah di sini memberikan kebijakan kepada kita, memerintahkan pada malaikat, yang dulu wahai malaikat, lihatlah apakah hamba-hambaku itu masih mempunyai amalan-amalan sunnah. Hal tajidu ala abdina nafilah, apakah hamba-hambaku itu mempunyai amalan-amalan sunnah. Maka amalan-amalan sunnah inilah yang menutupi, yang menyempurnakan terhadap sholat wajib yang telah disia-siakan. Karena apabila kita sholat wajib, pikiran kita ada di mana-mana, orangnya ada di masjid, itu sudah dikatakan kurang khusyuk, itu sudah dikatakan menyia-nyiakan terhadap sholatnya. Maka sholat-sholat sunnah inilah yang menyempurnakan. Zakatnya yaitu dengan sodako, dengan mengimpakkan hartanya di dalam fisabilillah. Karena kalau kita mau mengimpakkan hartanya di fisabilillah, dikali lipatkan oleh Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi barang siapa yang mengimpakkan hartanya, gaji gambaran yang mengimpakkan hartanya digambarkan oleh Allah sebagaimana biji yang satu ditanam tumbuh menjadi 7, dan tiap-tiap tangkai itu menjadi 100 bulir. Jadi dikalikan 700 kali. Ini nanti di akhirat. Karena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apa-apa dari kebaikan yang telah kau infakkan, kalau dahulukan, maka itulah yang akan menjumpai kita nanti di akhirat. Harta kita yang tidak bisa dicuri oleh orang lain, harta kita yang akan kita miliki nanti di akhirat. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman berusaha semaksimal mungkin untuk beristiqomah dan bersama orang yang bertaubat. Karena kita selalu salah. Kullu bani Adam khata'un. Jadi setiap
anak Adam itu pasti salah, dan sebaik-baiknya salah itu adalah ditobatin. Maka kita harus berusaha selalu bertobat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang berbuat fahsya dan menganiaya pada dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan menganiaya pada dirinya sendiri, sudah tahu peraturan, sudah tahu perintah tidak dikerjakan, sudah tahu dosa malah dikerjakan. Ini menganiaya pada dirinya sendiri. Dzakarallah, kemudian berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya mereka dengan syarat walam yusiru ala ma fa'alu, dengan syarat tidak mengulangi apa-apa yang telah diperbuat tersebut. Jadi kita tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang baik, maka kita ini adalah tempatnya yang salah. Bahkan di ayat selanjutnya wala tadgau, jangan sampai durhaka, jangan sampai lacut. Maka kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin mengikuti Rasulullah SAW dengan beristiqomah menetapi agama yang hak, agama yang benar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena karakter orang iman itu ada 3. Di dalam surat Fatir dijelaskan, summa awrasnal kitabal ladina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasida wa minhum sabiqul khairat. Kemudian aku Allah mewariskan kitab Al-Quran terhadap hamba-hambaku yang telah aku pilih. Jadi hamba-hamba yang telah dibeli oleh Allah, diberi Al-Quran itu merupakan suatu pilihan dari Allah. Namun faminhum dzalimun li nafsi, sebagian dari mereka ada yang menganiaya pada dirinya sendiri. Ini dijelaskan di sebuah riwayat ketika satu diro melewati di Jahanam langsung jatuh ke dalam neraka Wail. Yang kedua adalah muqtasidah. Muqtasidah ini sedang-sedang saja. Salatnya bagus, tidak ada bolongnya, betul-betul tertibnya. Hablum minan nasnya juga bagus, tapi maksiat juga bagus. Sehingga muspo bangkrut, maka turunlah surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yauma idin khasi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Wujuhu yauma idin khasi'ah. Nanti di hari kiamat ketika itu ada beberapa wajah yang tertunduk menyesal. Kenapa menyesal? Amilatun nasibah, amalnya sia-sia. Amal baik dan amal jelek ketika ditimbang habis, muspro, bangkrut. Jadi tidak punya amalan, maka dimasukkan dalam neraka hamiyah. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, namanya kita manusia mempunyai kekuatan masing-masing di dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mali ma tutikuna. Wahai manusia, beramallah kamu sekalian sesuai dengan kemampuanmu. Fa innallaha yamilu la yamilu fa innallaha la yamilu hatta tamilu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan hatta tamilu, sampai kalian bosan. Innallaha ahabbal a'mali ma duwimu alaihi wa in qalla. Dan Allah cinta pada orang-orang yang beramal tapi terus-menerus walaupun sedikit. Kita pernah sudah melaksanakan sholat tarwih, sholat lail. Usahakan kita berusaha sholat lail setelah sholat isya 2 rakaat, langsung ditutup dengan witir. Terus menerus itu saja dulu, ditertibkan. Lama-lama akhirnya kalau sudah tertib itu langsung meningkat. Daripada banyak 12 tapi cuma 1 kali, setelah itu 1 tahun tidak pernah lagi sholat. Itu yang tidak disuka oleh Allah. Ada pahalanya juga. Tapi kalau sedikit baca Al-Quran 3 ayat terus menerus, lama-lama sampai khatam juga. Nah ini adalah dikekalkan, dibiasakan selalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.